Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bagian 2, Revolusi Agrikultur Gelombang 5. Kecurangan terbesar sejarah. Pendahuluan. Selama sekitar 2,5 juta tahun, manusia bertahan hidup dengan mengumpulkan tumbuhan liar dan memburu hewan tanpa mengubah alam sekitarnya. Spesies seperti Homo erectus, Homo ergaster, dan Neanderthal hidup dengan memetik buah ara liar serta memburu domba tanpa ikut menentukan di mana pohon ara tumbuh, di padang mana domba merumput, atau hewan mana yang harus dikawinkan. Kemudian, Homo sapiens mulai menyebar dari Afrika Timur ke Timur Tengah, Eropa, Asia, hingga akhirnya mencapai Australia dan Amerika. Namun, kemanapun mereka pergi, manusia tetap hidup sebagai pemburu dan peramu, mengandalkan alam liar untuk bertahan hidup. Lalu, untuk apa mencari cara hidup lain kalau cara ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, sekaligus memungkinkan mereka membangun kehidupan sosial, kepercayaan, dan politik yang kompleks. Semua itu berubah sekitar 10.000 tahun lalu, ketika manusia mulai mencurahkan seluruh waktu dan tenaga untuk mengatur kehidupan beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Sejak matahari terbit hingga terbenam, mereka menanam benih, menyirami tanaman, membersihkan rumput liar, dan menggembalakan domba di padang rumput terbaik. Mereka percaya, dengan cara ini mereka bisa mendapatkan lebih banyak makanan, buah, biji-bijian, dan daging. Inilah awal dari sebuah perubahan besar dalam sejarah manusia, yang dikenal sebagai revolusi pertanian. Peralihan menuju pertanian dimulai sekitar 9500–8500 sebelum Masehi di wilayah berbukit yang kini termasuk Turki bagian tenggara, Iran Barat, dan Levan. Awalnya, perubahan ini berlangsung perlahan dan hanya terjadi di wilayah terbatas. 1. Gandum dan kambing mulai dijinakkan sekitar 9000 sebelum Masehi. 2. Kacang polong dan kacang-kacangan sekitar 8000 sebelum Masehi. 3. Pohon zaitun pada 5000 sebelum Masehi. 4. Kuda sekitar 4000 sebelum Masehi. 5. Anggur pada 3500 sebelum Masehi. Beberapa tumbuhan dan hewan lain, seperti unta dan kacang mede, baru dijinakkan setelahnya. Namun, sekitar 3500 sebelum Masehi, gelombang utama domestikasi sudah selesai. Bahkan hingga hari ini, meski teknologi kita sudah sangat maju, lebih dari 90% makanan manusia masih berasal dari beberapa jenis tanaman yang telah dijinakkan oleh leluhur kita di masa itu, gandum, padi, jagung, kentang, jawawut, dan jelai. Selama 2000 tahun terakhir, tidak ada spesies baru yang didomestikasi secara signifikan. Jadi, mesti cara berpikir kita telah banyak berubah, apa yang kita makan tidak jauh berbeda dari para petani kuno ribuan tahun lalu. Dulu para ahli percaya bahwa pertanian bermula dari satu wilayah di Timur Tengah lalu menyebar ke seluruh dunia. Namun, kini para peneliti sepakat bahwa pertanian justru muncul secara mandiri di berbagai tempat, bukan karena para petani Timur Tengah menyebarkan cara mereka, melainkan karena berbagai masyarakat di dunia menemukan pertanian sendiri-sendiri. Misalnya, orang-orang di Amerika Tengah menjinakkan jagung dan biji-bijian lokal tanpa mengetahui apapun tentang penanaman gandum dan kacang polong di Timur Tengah. Di Amerika Selatan, manusia belajar menanam kentang dan memelihara lama, tanpa tahu apa yang terjadi di Meksiko atau Levan. Sementara itu, masyarakat awal di China menjinakkan padi, jawawut, dan babi. Di Amerika Utara, para pengumpul yang lelah mencari umbi liar akhirnya mulai menanam labu kuning. Penduduk New Guinea mengembangkan tebu dan pisang, sedangkan masyarakat Afrika Barat mulai menanam jawawut Afrika, padi Afrika, sorghum, dan gandum. Dari berbagai pusat awal inilah pertanian kemudian menyebar luas, hingga pada abad pertama Masehi, sebagian besar manusia di dunia hidup sebagai petani. Lalu muncul pertanyaan, mengapa revolusi pertanian terjadi di Timur Tengah, China, dan Amerika Tengah, tetapi tidak di Australia, Alaska, atau Afrika Selatan? Jawabannya sederhana, tidak semua tumbuhan dan hewan bisa dijinakkan. Manusia purba mungkin bisa menggali jamur besar atau memburu mamut berbulu. Tapi, mereka tidak bisa menjinakkan keduanya. Jamur sulit dikembangbiakkan, sedangkan hewan besar dan buas terlalu berbahaya untuk didekati. Dari ribuan spesies yang pernah diburu atau dikumpulkan oleh manusia, hanya sedikit yang cocok dijadikan tanaman atau hewan peliharaan, dan spesies-spesies itu kebetulan hidup di wilayah tertentu. Di tempat-tempat itulah revolusi pertanian terjadi. Dulu, para ahli menganggap bahwa revolusi pertanian adalah langkah besar menuju kemajuan umat manusia. Mereka menceritakan kisah tentang kecerdasan manusia yang berkembang perlahan hingga akhirnya mampu memahami rahasia alam, menjinakkan hewan, menanam gandum, dan meninggalkan kehidupan berat sebagai pemburu peramu.
Begitu pertanian ditemukan, manusia dianggap beralih ke kehidupan yang lebih mudah dan menyenangkan, hidup menetap sebagai petani dan meninggalkan masa lalu yang keras dan berbahaya. Kisah bahwa revolusi pertanian membuat manusia hidup lebih baik hanyalah dongeng. Tidak ada bukti bahwa manusia menjadi lebih pintar seiring waktu. Para pemburu dan pengembara sudah sangat memahami alam jauh sebelum revolusi pertanian, karena hidup mereka bergantung pada pengetahuan mendalam tentang hewan buruan dan tumbuhan liar. Alih-alih menandai awal kehidupan yang lebih mudah, revolusi pertanian justru membawa kesulitan baru. Kehidupan para petani umumnya lebih berat dan kurang memuaskan dibanding para pemburu peramu. Para pengembara hidup dengan cara yang lebih beragam, menantang, dan menarik, serta menghadapi risiko kelaparan dan penyakit yang lebih kecil. Memang benar, pertanian meningkatkan jumlah total makanan, tapi kelebihan makanan itu tidak berarti kehidupan yang lebih baik. Tambahan makanan tidak membuat manusia makan lebih enak atau punya lebih banyak waktu luang. Yang justru terjadi adalah ledakan populasi dan munculnya kelompok kecil orang kaya dan berkuasa. Rata-rata petani bekerja lebih keras daripada pemburu peramu, namun mendapat makanan lebih buruk sebagai gantinya. Karena itu, revolusi pertanian bisa disebut sebagai penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Siapa pelakunya? Bukan raja, bukan pendeta, bukan pula pedagang. Pelakunya adalah segelintir tumbuhan, seperti gandum, padi, dan kentang. Jika dipikir-pikir, sebenarnya tumbuhan-tumbuhan inilah yang menjinakkan manusia, bukan sebaliknya. Bayangkan revolusi pertanian dari sudut pandang gandum. 10.000 tahun lalu, gandum hanyalah rumput liar biasa yang hidup di wilayah kecil di Timur Tengah. Namun hanya dalam beberapa ribu tahun, ia menyebar ke seluruh dunia. Dari sisi evolusi, yang mengukur kesuksesan lewat kemampuan bertahan hidup dan berkembang biak, gandum adalah salah satu spesies paling sukses di bumi. Lihat saja, di Great Plains, Amerika Utara, 10.000 tahun lalu tak ada sebatang pun gandum. Kini, seseorang bisa berjalan ratusan kilometer tanpa melihat tanaman lain selain gandum. Secara keseluruhan, tanaman ini kini menutupi sekitar 2,25 juta kilometer persegi permukaan bumi, hampir 10 kali luas Inggris. Jadi, bagaimana mungkin rumput kecil tak berarti bisa berubah menjadi tanaman yang mendominasi dunia? Gandum berhasil menguasai manusia dengan cara memanipulasi Homo sapiens demi keuntungannya sendiri. Selama ratusan ribu tahun, manusia hidup cukup nyaman dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Namun sekitar 10.000 tahun lalu, mereka mulai mencurahkan tenaga dan waktu untuk menanam gandum. Dalam beberapa milenium, di berbagai wilayah dunia, manusia menjadi penjaga dan pelayan bagi tanaman ini. Padahal, merawat gandum bukanlah pekerjaan mudah. Gandum menuntut banyak hal dari manusia. 1. Ia tidak tahan tumbuh di tanah berbatu atau berkerikil, sehingga manusia harus membungkuk dan memecahkan punggung mereka membersihkan lahan. 2. Ia tidak suka berbagi air dan nutrisi dengan tanaman lain, maka laki-laki dan perempuan bekerja di bawah terik matahari untuk mencabut rumput liar. 3. Ia mudah terserang penyakit dan hama, sehingga manusia terus mengawasinya dari ulat, kutu, kelinci, hingga kawanan belalang. 4. Ketika kehausan, manusia mengalirkan air dari sungai dan mata air. 5. Saat lapar, manusia mengumpulkan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk. Namun tubuh manusia tidak berevolusi untuk pekerjaan seperti ini. Tubuh Homo sapiens dirancang untuk memanjat pohon dan berburu hewan, bukan mengangkat batu, menyiangi lahan, atau membawa air dalam kantong kulit. Akibatnya, tulang punggung, lutut, dan sendi manusia mulai menderita. Penelitian terhadap tulang belulang kuno menunjukkan bahwa peralihan menuju pertanian membawa banyak penyakit dan cedera, seperti radang sendi, hernia, dan keseleo. Lebih dari itu, pekerjaan di ladang memaksa manusia tinggal menetap di dekat tanaman mereka, meninggalkan kehidupan berpindah-pindah yang dulu lebih bebas. Dengan kata lain, kita bukan yang menjinakkan gandum, melainkan gandum yang menjinakkan kita. Kata domestikasi sendiri berasal dari bahasa Latin domus, yang berarti rumah. Jadi, siapa sebenarnya yang hidup di rumah? Bukan gandum, manusialah yang akhirnya hidup terkurung di dalam rumah, menjaga tanaman yang dulu mereka kira bisa mempermudah hidup mereka. Bagaimana gandum berhasil meyakinkan Homo sapiens untuk menukar kehidupan yang cukup nyaman dengan kehidupan yang justru lebih berat dan menyakitkan? Apa sebenarnya imbalan yang ditawarkannya? Nyatanya, gandum tidak memberikan makanan yang lebih baik. Perlu diingat, manusia adalah kera pemakan segala omnivora, yang secara alami tumbuh dengan beragam jenis makanan. Sebelum revolusi pertanian, biji-bijian hanyalah bagian kecil dari pola makan manusia. Makanan berbasis sereal justru miskin vitamin dan mineral, sulit dibudidayakan, dan bahkan buruk bagi kesehatan gigi dan gusi. Gandum juga tidak menawarkan keamanan ekonomi. Faktanya, kehidupan seorang petani jauh lebih berisiko dibandingkan kehidupan pemburu pengembara.
Para pengembara bergantung pada banyak spesies untuk bertahan hidup, puluhan jenis tumbuhan dan hewan yang bisa dikumpulkan atau diburu. Karena itu, mereka lebih tangguh menghadapi masa-masa sulit. Kalau satu jenis makanan berkurang, mereka bisa beralih ke sumber lain. Sebaliknya, masyarakat bertani hingga masa modern sekalipun, sangat bergantung pada sedikit jenis tanaman domestikasi. Di banyak daerah, satu tanaman saja, seperti gandum, kentang, atau beras, bisa menjadi sumber utama kalori. Akibatnya, jika hujan tak turun, belalang menyerang, atau jamur merusak panen, maka ribuan hingga jutaan petani bisa mati kelaparan. Gandum juga tidak memberi manusia perlindungan dari kekerasan. Para petani awal ternyata sama keras dan kejamnya dengan para pemburu pengembara, bahkan mungkin lebih ganas. Sebagai petani, mereka memiliki lebih banyak harta benda dan membutuhkan lahan untuk bercocok tanam. Kehilangan tanah berarti kehilangan sumber makanan dan kehidupan, sehingga tidak ada ruang untuk kompromi. Bagi para pengembara, jika kelompok mereka kalah oleh kelompok lain yang lebih kuat, mereka masih bisa berpindah ke wilayah baru. Memang beresiko, tapi tetap ada harapan untuk bertahan. Namun bagi para petani, jika musuh datang dan mereka terpaksa mundur, mereka akan kehilangan ladang, rumah, dan lumbung pangan. Dalam banyak kasus, pelarian berarti kelaparan. Karena itu, mereka lebih memilih bertahan dan berperang sampai titik darah penghabisan. Penelitian antropologi dan arkeologi menunjukkan bahwa dalam masyarakat pertanian awal yang belum memiliki sistem politik kuat seperti pemerintahan desa atau suku besar, kekerasan antar manusia menyebabkan sekitar 15% kematian, dan bahkan 25% dari seluruh kematian laki-laki. Contohnya, di Papua Nugini modern, masyarakat suku Dani mencatat bahwa sekitar 30% kematian laki-laki disebabkan oleh kekerasan, sementara di suku Enga angkanya mencapai 35%. Di Ekuador, sekitar setengah dari orang dewasa suku Waorani tewas karena dibunuh oleh sesama manusia. Baru setelah waktu berlalu lama sekali, selama ribuan tahun, kekerasan semacam ini mulai berkurang, seiring munculnya struktur sosial dan politik yang lebih besar seperti kota, kerajaan, dan negara. Namun, jalan menuju kestabilan itu panjang dan penuh darah. Hidup di desa memang memberi beberapa keuntungan langsung bagi para petani awal, seperti perlindungan yang lebih baik dari hewan buas, hujan, dan cuaca dingin. Namun, bagi kebanyakan orang, kerugiannya justru lebih besar daripada manfaatnya. Sulit bagi kita yang hidup di zaman modern untuk benar-benar memahami hal ini. Kita hidup dalam kemakmuran dan keamanan, dan semua itu dibangun di atas dasar yang dibentuk oleh revolusi pertanian. Karena itu, kita sering menganggap revolusi pertanian sebagai langkah besar menuju kemajuan. Tetapi, menilai ribuan tahun sejarah dari sudut pandang masa kini adalah kesalahan. Akan lebih adil jika kita melihatnya dari perspektif orang-orang yang benar-benar hidup pada masa itu. Bayangkan, misalnya, seorang gadis kecil berusia 3 tahun di Tiongkok pada abad pertama Masehi yang sekarat karena kekurangan gizi setelah panen ayahnya gagal. Apakah dia akan berkata, "Aku sekarat karena kelaparan, tapi tidak apa-apa, 2000 tahun lagi manusia akan hidup makmur, punya rumah besar dan pendingin udara, jadi penderitaanku sepadan"? Tentu saja tidak. Bagi gadis itu, dan bagi jutaan orang lain yang hidup di masa pertanian awal, gandum tidak menawarkan apapun yang berarti. Gandum tidak memberi keuntungan bagi individu, bahkan kepada mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk menanam dan merawatnya. Namun, meskipun gandum tidak memberi manfaat bagi manusia sebagai individu, ia memberi keuntungan besar bagi Homo sapiens sebagai spesies. Menanam gandum memungkinkan manusia menghasilkan lebih banyak makanan dari setiap jengkal tanah. Akibatnya, jumlah manusia pun meningkat pesat. Sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi, ketika manusia masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan luar, daerah di sekitar oase Jericho di Palestina hanya bisa menopang sekitar 100 orang, mereka hidup sehat dan bergizi cukup. Namun, pada 8.500 sebelum Masehi, setelah manusia mulai menanam ladang-ladang gandum, wilayah yang sama bisa mendukung sekitar 1.000 orang, tapi kini mereka lebih lemah, sering sakit, dan kekurangan gizi. Dengan kata lain, pertanian memang meningkatkan jumlah manusia yang bisa hidup di satu tempat, tapi menurunkan kualitas hidup mereka. Dalam pandangan evolusi, yang menjadi mata uang bukanlah kebahagiaan atau kesejahteraan, melainkan jumlah salinan DNA yang bertahan. Sama seperti sebuah perusahaan diukur dari berapa banyak uang di rekeningnya, bukan dari kebahagiaan para pegawainya, kesuksesan evolusi diukur dari seberapa banyak DNA yang berhasil diwariskan. Jika suatu spesies gagal meninggalkan keturunan, ia punah, seperti perusahaan yang bangkrut. Sebaliknya, jika spesies itu menghasilkan banyak salinan DNA, maka evolusinya dianggap sukses. Dari sudut pandang ini, 1000 manusia yang hidup sengsara tetap dianggap lebih berhasil daripada 100 manusia yang hidup bahagia.
Inilah inti revolusi pertanian, kemampuan untuk mempertahankan lebih banyak manusia hidup, meskipun dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Namun, pada akhirnya, mengapa manusia harus peduli dengan logika evolusi semacam itu? Apa gunanya bagi seseorang menurunkan kualitas hidupnya, hanya demi menggandakan jumlah gen Homo sapiens di dunia? Tak ada manusia yang secara sadar memilih itu. Dan justru disitulah letak ironi besar sejarah, revolusi pertanian bukanlah langkah maju menuju kebahagiaan, melainkan sebuah perangkap. Bersambung ke Subbagian 5, Perangkap Mewah.